Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zahratul Laila dari kelas 10 IPS 5 dari SMA 2 Sukatani. Pada hari ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran ekonomi, yaitu sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi merupakan serangkaian ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya, dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sistem ekonomi bermacam-macam? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada alam dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada sistem ekonomi tradisional, rumah tangga bertindak sebagai produsen, sekaligus konsumen. Setiap rumah tangga melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional antara lain, belum ada pembagian kerja dalam masyarakat, pemenuhan kebutuhan menggunakan sistem barter, proses produksi dan sistem distribusi terbentuk karena kebiasaan atau tradisi masyarakat. Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga. Kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Teknologi yang digunakan bersifat sederhana, dan alam menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran. Yang kedua, ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi direncanakan, diatur, dan diorganisasikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh masyarakat. Pengambilan keputusan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi ditentukan oleh pemerintah. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber produksi dimiliki oleh negara. Kebijakan ekonomi diatur dan ditentukan oleh pemerintah atau bisa disebut dengan central planning. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kebebasan masyarakat dalam berekonomi tidak ada. Hak milik pribadi tidak diakui oleh pemerintah dan tingkat harga serta bunga ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai tingkat kemampuan tanpa ada campur tangan pemerintah. Aspek modal memegang peran penting dalam sistem ekonomi liberal. Tingkat harga barang ditentukan oleh kekuatan permintaan dari penawaran atau mekanisme pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar antara lain, alat dan sumber daya dapat dimiliki dan diatur oleh swasta. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Terjadi persaingan usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya, serta pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan hanya pada hal-hal yang tidak dilakukan swasta, misalnya politik luar negeri dan keamanan negara. Yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem organisasi ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sistem ekonomi campuran juga disebut dengan istilah demokrasi ekonomi, welfare state, atau Keynesianisme. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran adalah ada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi atau swasta dan sebagian lagi dipegang oleh pemerintah. Sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar. Persaingan diperbolehkan tetapi gerak-geriknya diawasi agar tidak sampai mengarah ke bentuk persaingan yang saling merugikan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan berbagai macam sistem ekonomi? Kalau begitu, saya pamit undur diri ya. Kalau ada kesalahan kata, boleh dikoreksi. Selebihnya mohon maaf.
Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.